Allah tidak akan terima taubat dengan motif ingin naik caleg. Taubat karena ingin dipilih oleh rakyat jelang 2024, atau taubat karena dipaksa istri, atau karena mengharapkan seseorang untuk menjadi istrinya. Jadi bukan murni ikhlas karena Allah. Taubat karena dipaksa oleh komandan. Jadi kata komandan, ini kalau nggak taubat, saya tidak akan naikkan pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kaum yang salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak-bapak dan ibu jamaah salat maghrib dan isya yang telah hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang fadilah atau keutamaan beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita sudah bahas banyak judul seputar rukun iman dan rukun Islam. Malam ini kita pindah ke judul yang baru. Kita akan membahas tentang fadilatul taubah, yaitu fadilah taubah. Dan ini akan membahas tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang bertaubat dan bagaimana maha mulianya Allah menerima orang-orang yang bertaubat. Kalau kita hidup dengan manusia, kita kembali pada jalan yang benar yang diinginkan oleh manusia itu. Biasanya kita cuma mendapatkan ucapan sanjungan. Orang akan mengatakan alhamdulillah, dia sudah baik. Itu kalau berhubungan dengan manusia. Tapi kalau berhubungan dengan Allah, setelah kita mengkhianati Allah, bisa jadi bertahun-tahun lamanya berbuat maksiat. Namun ketika taubat, ternyata tidak hanya diberikan ucapan-ucapan terima kasih, tapi Allah bisa beri lebih daripada itu. Padahal yang dia terima adalah hambanya yang berdosa, hamba yang pernah mengkhianatinya, hamba yang pernah bermaksiat kepadanya, tapi ternyata diberi kelebihan. Ini adalah di antara salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita akan melihat bagaimana keagungan Allah memberikan hadiah yang banyak kepada mereka yang bertaubat. Sebelumnya kita kenali dulu apa itu taubat. Taubatan atau taubatun itu berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubah, yang arti dasarnya adalah ar-ruju', yaitu kembali. Jadi disebut dengan taubah dalam syariat, yaitu orang-orang
orang yang kembali kepada Allah, meninggalkan semua dosa-dosanya dan bertekad untuk tidak pernah melakukannya kembali, dan dia memperbaiki sisa hidupnya, maka mereka disebut telah menjalani taubat. Jadi ini definisi taubat yang dimaksud dalam syariat. Lalu taubat itu secara umum itu ada dua macam, dua jenis. Menurut versi Taimiyah, dia mengatakan at-taubah naw'an. Taubat itu ada dua macam. Yang pertama wajib wa mustahab. Ada taubat yang wajib, ada taubat yang sunnah. Mana taubat yang wajib? Fal-wajibah hiya taubah min tarki ma'mur aw fi'li mahdhur, wa hadhihi wajibah 'ala jami' al-mukallafin kama amara Allah bidzalika fi kitabihil karim. Jadi beliau mengatakan taubat yang wajib adalah taubat itu daripada melakukan dosa yang berupa meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Jadi selama ini melakukan meninggalkan perintah, disuruh sholat ditinggalkan, suruh puasa ditinggalkan, suruh sholat Jumat ditinggalkan. Bahkan sebaliknya melakukan perintah, meninggalkan melakukan larangan. Dilarang makan riba dia lakukan, dilarang berzina dia lakukan. Jadi taubat itu wajib dalam perkara seperti ini. Artinya secara sederhana, taubat dari dosa maksiat itu wajib. Ini kategori taubat yang pertama. Lalu beliau menyambung ada taubat model kedua, yaitu wal mustahab, taubat yang sunnah, yaitu at-taubah min tarkil mustahabbat wa fi'lil makruhat. Yaitu taubat daripada melakukan amalan-amalan yang makruh. Jadi pada sebenarnya perkara makruh ini kan tidak sampai menimbulkan dosa, karena definisi makruh apabila ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak berdosa, tapi tetap disuruh taubat. Karena mengulang-ulang perkara makruh itu bisa jatuh ke dalam dosa. Orang yang saleh itu yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia jauhi. Maka semua perbuatan makruh yang dibenci Allah walaupun tidak jatuh dalam dosa, sebaiknya memang tidak dipelihara. Orang yang saleh dengan tidak melakukan perkara yang sunnah, maka dia jatuh ke dalam makruh. Berwudu meninggalkan sunnah berarti jatuh ke dalam perkara. Meninggalkan siwak sebelum salat selalu begitu, atau ketika perkara-perkara yang disunnahkan untuk bersiwak dia tinggalkan, juga bisa jatuh ke dalam perkara yang, atau dia melakukan yang memang dasarnya makruh, memakan sesuatu yang menyebabkan tersakitinya orang lain dengan bau makanan itu. Kalau dibawa ke dalam salat, maka itu jatuh ke dalam perkara yang makruh. Atau seseorang apabila berhadapan dengan rokok, di sisi para ulama disebutkan rokok itu memang ada khilaf dalam hukumnya. Sebahagian mengatakan makruh, sebahagian mengatakan haram, dan bahkan ada sebagian kecil mengatakan mubah. Kalau kita ambil patokan merokok itu makruh, maka kita disuruh taubat dari kelakuan. Itu kalau mengambil patokan apalagi haram. Kalau mengambil patokan bahwa merokok
Yang makruh disunahkan untuk ditaubatkan. Jadi jangan sampai divonis dulu oleh dokter mengatakan bahwa bapak tidak boleh merokok lagi. Jadi baru-baru sudah minta pegang. Itu berarti kita sudah mendapatkan efek daripada rokok, maka wajib taubat. Sebelum itu terjadi sunnah taubat. Sunnah taubat. Oh, kita tidak bicara tentang mudaratnya. Karena ada orang mengatakan bahwa merokok itu kan cuma makruh saja. Dan saya pun tidak merasa sakit dengan merokok. Contoh orang mengatakan, oke, kita tidak bicara tentang mudarat yang ditimbulkan. Tapi paling kurang dengan merokok saja kita sudah jatuh ke dalam dosa terzina, membuang-buang harta. Itu membuang-buang harta. Dijadikan makanan pun tak jadi, dibuat minuman pun tak bisa. Setiap hari habis sampai puluhan ribu hanya untuk menyediakan rokok. Belum lagi sedikit demi sedikit mudarat mulai timbul. Itu belum lagi bicara tentang istri yang kemudian minta cerai gara-gara suaminya merokok. Di mana baiknya? Maka seharusnya walaupun kita yakin misal ambil hukum tidak haram atau makruh saja, seharusnya disunahkan taubat juga. Karena tidak ada sisi baiknya. Itu hanya akal-akalan saja. Kalau orang mengatakan, saya kalau nggak merokok nggak bisa fokus, saya kalau nggak merokok nggak baca kitab pun nggak pas. Itu hanya akal-akalan saja. Maka tidak ada satupun orang yang merokok bisa mengingkari tentang buruknya atau efek negatifnya dari merokok. Tidak ada yang bisa. Makanya saya sering mengatakan bahwa tidak perlu bicara tentang dari uruf kebiasaan manusia saja. Harus taubat dari merokok itu, karena memang merokok itu dampaknya buruk, dan yang buruk itu selalu nalurinya memang menimbulkan hal yang negatif. Contohnya saja, tidak ada orang merokok yang memulai merokok dengan membaca bismillah. Coba praktekkan bagi bapak yang merokok, praktekkan sebelum merokok, bakar rokok, kemudian bismillah, bisa pasti nggak nyambung, nggak nyambung. Dan orang nggak mau melakukannya. Kita suka baca ya bismillah ini, kalau merokok baca bismillah ini, nggak mau dia baca bismillah. Bonbon sepedas apapun pasti orang baca bismillah. Makan bonbon sepedas apapun baca bismillah. Makan abon cabai. Bon cabai apa? Bon cabai. Bon cabai. Orang baca bismillah, tapi merokok tidak. Jadi naluri ini sebenarnya bermain antara akal sehat. Maka dimana Allah, taubat itu tidak mesti dari yang haram, tapi taubatlah dari perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kita tahu itu tidak sampai jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Kemudian di antara semua rangkaian taubat bicara tentang taubat, maka taubatan yang dimaksud oleh Allah yang menyebabkan munculnya fadilah, keutamaan setelah taubat adalah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Jadi ada yang mengaitkan dengan cerita seorang pemuda bernama Nasuha. Padahal nasuha itu dasar katanya artinya nasaha, yang dasar maknanya adalah murni, ikhlas, bersih. Itu disebut nasah. Jadi kalau nggak bercampur dengan sesuatu itu disebut nasah. Maka disebut dengan taubat nasuha adalah taubat yang betul-betul ikhlas. Dia memurnikan hatinya, betul-betul ikhlas, tidak bercampur dengan tendensi apapun, betul-betul dia bukan hanya mengharap ridha dari Allah. Maka disebutlah taubatan nasuha. Itu makna nasuha. Nah, taubat nasuha inilah yang akan mendapatkan banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengetahuan berikutnya yang perlu kita tahu, ada orang yang sudah merasa taubat, padahal sebelumnya, padahal mungkin dia tidak tahu bahwa dia belum
karena tidak faham tentang apa itu taubat dan bagaimana syarat-syarat yang disebut dengan taubat. Ada orang yang selalu mengatakan di mana-mana saya sudah taubat, sekarang saya sudah taubat. Padahal pada dasarnya dia belum memenuhi syarat taubat. Nah kalau begitu harus tahu dulu syarat-syarat taubat yang Allah akan menjadikannya dari kelompok orang yang taubat dan nasuha siapa, bagaimana? Nah ini para ulama menjelaskan. Nah itu semuanya berdasarkan dari dalil. Ada beberapa syarat baru seseorang masuk dalam kategori taubat dan nasuha. Yang pertama, orang yang taubat itu adalah orang Islam. Maka tidak disebut taubat apabila orang kafir yang taubat dari dosa-dosanya tapi tidak pernah masuk Islam, itu tidak disebut taubat. Kita sering lihat dan dengar ada dosa yang kemudian dimatikan kembali di tempat ibadah yang mereka yakini dengan tujuan untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Jadi dibersihkan dengan air, kemudian di macam-macam sesuai dengan agama masing-masing. Lalu mereka merasa mereka sudah taubat. Dalam agama kita, semua mereka tidak disebut taubat sampai mereka masuk Islam, lalu itu disebut dengan taubat. Jadi orang yang taubat yang dimaksud Allah adalah orang Islam yang jatuh dalam dosa dan kemudian bertaubat. Selama dia mukmin, taubatnya dihitung oleh Allah. Kalau dia bukan mukmin, mau baik sekalipun setelah taubat tetap di sisi Allah dia belum taubat kecuali dia masuk Islam. Dan ini dijelaskan dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan waladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Orang-orang yang tidak diterima taubatnya, yaitu yang betul mereka mati wa hum kuffar, mereka masih dalam keadaan kafir, mati masih kafir, maka tidak diterima apapun proses yang dia katakan selama hidupnya. Dia telah taubat, dia telah ini, telah kembali pada Tuhan, yang tidak diterima Allah. Mereka mati dalam kekafiran dan mereka tetap bukan orang yang bertaubat. Allah tambahkan ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, dan kami sediakan untuk mereka siksa yang pedih. Jadi Bapak Ibu yang Allah berikan, jangan merasa bahwa seakan-akan di luar Islam ada orang-orang yang sudah taubat. Taubatnya orang di luar Islam adalah dengan masuk Islam. Dan itu harus kita yakini. Kalau kita tidak yakin dengan kekafiran di luar agama Islam, berarti kita pun mendukung kekafiran. Jadi ada orang yang tidak yakin dengan mengatakan, ya mereka yang sudah taubat, mereka juga baik. Setelah taubat maka mungkin ada yang lebih baik mereka daripada kita. Itu berarti kita mendukung kekafiran. Jadi salah satu daripada akidah adalah meyakini tentang di luar Islam adalah kafir. Itu tidak boleh diragu-ragukan. Jadi jangan merasa ragu seakan-akan agama di luar kita adalah agama yang benar. Ini salah satu kerusakan akidah. Itu syarat pertama, yang taubat adalah orang Islam. Kemudian yang kedua, syaratnya al-ikhlas. Allah tidak akan terima taubat dengan motif ingin naik caleg, taubat karena ingin dipilih oleh rakyat jelang 2024, atau taubat karena dipaksa istri, atau karena mengharapkan seseorang untuk menjadi istrinya. Jadi bukan murni ikhlas karena Allah. Taubat karena dipaksa oleh komandan. Jadi kata komandan ini, kalau tidak taubat saya tidak akan naikkan pangkat. Taubat dia, tapi karena kenaikan pangkat. Begitu komandan ini dipindahkan ke tempat lain, dia kembali seperti biasa. Taubatnya dia
karena pertemanan, karena sedang berteman dengan orang-orang yang dia butuhkan, lalu dia taubat. Ada yang kemaslahatannya karena harta, ada karena perempuan, jabatan, macam-macam. Tidak diterima Allah taubat kecuali dasarnya ikhlas. Semua tanpa keikhlasan tidak diterima. Nabi SAW melalui hadis Abi Umamah Al-Bahili, Ja'a rajulun min Nabi SAW berkata, ada seseorang mendatangi Nabi SAW, lalu beliau berkata, Ara'aita rajulan bazza yaltakisul ajra wa zikra. Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang seseorang yang berjihad, yaitu mengharapkan upah dan supaya dikenal orang. Jadi ada orang berjihad mengharapkan upah, maksudnya harta rampasan perang, dan sekaligus dia mengharapkan supaya namanya dikenal sebagai pemberani, sebagai pejuang. Bagaimana menurut pandangan Rasulullah di atas jihadnya? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa dari Allah. Fa'alaha salasa marrat, Rasulullah menyebutkan dan mengulang-ulang 3 kali, tidak ada pahala dari Allah, tidak ada pahala dari Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di ujung hadis, Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa baghtagha bihi wajh Allah. Tidak ada satu amal pun yang bisa diterima Allah kalau tidak didasari dengan ikhlas dan mengharap wajah Allah. Arti mengajak wajah, mengharap ridha Allah. Tidak ada satu amal pun tidak diterima. Makanya Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Mereka tidak disuruh beramal kalau mereka tidak menjadi orang-orang yang ikhlas di atas amalnya. Jadi berhati-hati dengan hati. Hati ini bisa memalingkan kita daripada keikhlasan. Jadi kita datang ke masjid, apa tujuan kita? Murni karena ingin ibadah menjumpai Allah, dan murni karena ingin memakmurkan masjid, menuntut ilmu, maka semua mereka mendapatkan hasil amalnya. Tapi kalau ada di antara kita yang duduk tapi karena tidak enak dengan temannya, ini tadi mungkin ada yang ingin keluar dari kopi, lalu temannya mengatakan, aduh ini anda maju ke orang menit ke Aisyah, maka sudah ke Aisyah akhirnya terpaksa duduk. Ini duduknya dia, walaupun ikut pengajian, tapi tidak dapat doa dari mereka, tidak dapat apapun. Hatinya di kedai kopi, badannya di tempat pengajian, tidak dapat apapun. Makanya taubat pun harus ikhlas. Motifnya karena takut pada Allah, mengharap ridha Allah. Boleh takut pada kekuasaannya, takut pada nerakanya, takut pada azabnya, atau merindukan surganya. Yang pokoknya berhubungan dengan Allah SWT. Itu syarat kedua, baru diterima taubat. Sudah ikhlas, belum tentu diterima. Ada syarat yang ketiga, apa dia? Yaitu dia harus akui dosa-dosanya. Mengakui dosa ini maksudnya dia tahu bahwa dia berdosa. Dia rendahkan dirinya di hadapan Allah SWT, dan dia mengakui terhinanya dia dalam melakukan dosa. Dan ini Nabi pernah sebutkan kepada Aisyah ketika Aisyah mendapatkan fitnah. Jadi Aisyah pernah fitnah dalam kisah hadisul ifki, itu fitnah kepada Aisyah yang Aisyah pulang dari medan perang ditandu. Rupanya Aisyah pergi ke sumur, kemudian penandu yang membawa Aisyah mengira Aisyah sudah masuk ke dalam kemahnya. Mereka pergi, rupanya Aisyah masih di sumur. Dia mencari cincinnya yang hilang. Tertinggallah Aisyah. Lalu akhirnya bertemu dengan Safwan. Akhirnya Safwan menyuruh Aisyah naik ke atas kudanya, dan Safwan berjalan di bawah kuda. Di bawah pulang Aisyah.
manusia biasa yang kalau tidak didatangkan wahyu maka dia tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya Rasulullah pun karena tidak tahu apa yang terjadi, beliau memulangkan Aisyah ke rumah ayahnya sekitaran hampir 5 bulan sambil menunggu jawaban dari Allah apakah Aisyah benar selingkuh atau tidak. Jadi ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Jangan sembarangan begitu dapat fitnah langsung kita ceraikan istri langsung menuduh suaminya berzina. Paling kurang tunggu apa? Tunggu wahyu. Bukan, kita tak dapat wahyu lagi. Ya bertabayunlah, carilah apakah benar atau tidak. Itu amalan Nabi SAW. Nah ketika itu Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, fa'innahu qad balaghani anki kaza wa kaza, telah sampai berita kepadaku tentangmu begini dan begini. Fa'in kunti bari'atun fasayyibaruni kallah, kalau engkau tidak berdosa apapun, Allah akan memberi kabar bahwa engkau tidak berdosa. Jadi tenang saja, Allah akan kasih kabar engkau tidak berdosa. Tapi belum turun pada waktu itu. Wa ikuti al-mamdi bizambi, kalau seandainya benar engkau melakukan dosa, fastaghfiri, maka bertaubat, beristighfarlah kepada Allah, wa tubi ilaihi, lalu bertaubatlah kepadanya. Fa innal 'abda idza i'tarafa, seorang hamba kalau mengakui dosanya, i'tarafa bi dzambi, kalau seorang hamba mengakui dosanya, summa taba ila Allah, lalu dia taubat kepada Allah, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka di antara syarat bertaubat adalah akui dulu dosa. Aku itu gak usah kepada orang, kepada Allah. Jadi dalam salat kita kadang-kadang terurai air mata, mengingat bahwa kita ini begitu hinanya, begitu besarnya dosa kita, begitu jeleknya perilaku kita. Nabi saja yang baru melakukan dosa-dosa yang sifatnya bisa diampuni Allah, tapi mereka merasa bahwa mereka telah melakukan hinaan. Nabi Adam alaihissalam mengakui dosanya. Jadi ketika diturunkan oleh Allah, Nabi Adam menangis sampai ada tafsir yang menyebutkan tangisan Nabi Adam sampai mengalir menjadi anak sungai. Sampai ada begitu wajah Nabi Adam itu kan tingginya saja 60 hasta, 30 meter. Kita kan cuma sekitar 60, 70, sekitar 80 mulai main volley. Nabi Adam itu 30 meter. Nabi yang mengatakan ini. Kalau Nabi Adam 30 meter, ya, air matanya mungkin satu air matanya selesai ini. Contoh, wajar kalau mengalir menjadi anak-anak sungai itu wajar. Ada tafsir yang mengatakan seperti itu. Allah dia menangis dan mengakui dosanya. Lalu Allah mengajarkannya kalimat-kalimat untuk bertobat. Allah terima taubatnya. Nabi Yunus menyebutkan dirinya bahwa aku telah menzalimi diriku sendiri. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Dia akui dosanya. Jadi rendahkan dulu di hadapan Allah. Jadi jangan sombong, taubat. Tapi tak pernah merasa bahwa dia pernah melakukan dosa. Ini antara syarat. Lalu syarat keempat, an-nadam, sesali. Setelah akui sesali, ada tak rasa penyesalan bahwa dulu kita masa muda kita pernah melakukan ini dan itu. Hari ini Allah telah beri hidayah. Adakah teringat sekali-sekali dulu ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Quran mungkin di televisi yang ditampakkan terjemahannya, lalu kita mulai merasa terbawa. Dulu kita pergi lakukan ini, lakukan itu, lalu merasa hati ini begitu sempit, menyesali apa yang kita lakukan. Menyesal itu sudah bahagia daripada akan diterima taubat. Jadi harus ada penyesalan. Jadi tidak boleh bangga, tidak boleh bangga dengan dosa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bin Majah dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, an-nadamu taubat, penyesalan adalah taubat. Ada sebagian orang merasa taubat, tapi kalau cerita dengan sesamanya, dia akan cerita dulu. Wah, Masya Allah, dulu waktu saya muda itu semua cewek-cewek dosa ini, Masya Allah, itu semuanya mantan pacar saya semua. Bangganya dia,
masih cerita bahwa dulu waktu saya masih bertugas, itu sudah berapa orang saya penuh di sini. Oh, kalau berani macam-macam sama saya sekolahkan terus. Saya keluar langsung, itu korban saya sudah banyak berani sama saya satu pun. Dia ngaku taubat, sudah berada di saf-safnya orang saleh. Tapi kalau cerita tentang dosa masa lalu, bangganya dia terhadap dosa. Dia pernah jadi preman, dia pernah bunuh orang, dia pernah ini, dia pernah mencuri punya orang. Gak ada yang tahu sampai sekarang. Seandainya saya tak taubat, mungkin saya bisa lanjutkan. Dia pernah menjadi hacker, mengambil uang dari rekening orang, bintangnya dia ketika menipu orang. Dia bangga. Kalau itu cerita masih keluar, walaupun kita salat lalu merasa taubat, kita tidak perlu masuk ke dalam taubat, belum masuk. Seharusnya orang itu, kalau dengar ceritanya, orang menyinggung saja dosa dia, sampai ketemu sama teman lama, lalu mengatakan, Masya Allah, bertaubat dia. Kan dulu kan kamu yang bekas sekolah kita. Contoh, langsung dia marah, jangan cerita itu lagi. Kan kamu kan yang dulu kami tangkap waktu kamu berzina, jangan cerita itu lagi. Kan kamu kan yang punya pacar sampai 12 orang, jangan cerita itu lagi. Dia merasa tersinggung kalau ada orang yang menceritakan tentang dosa-dosa, karena rasa sakit di hatinya, tidak ingin kembali ke tempat itu. Itu sudah baik, insya Allah diterima tempatnya. Ini kok malah bangga. Kalau perempuan itu kadang-kadang cerita sesama ibu-ibu waktu tadi judul-judul dalam satu warisan, kan? Jadi sebelum ditarik dulu cerita-cerita, atau seorang ibu cerita sama anaknya, mama dulu waktu muda, kalau mama pergi ke pasar impres, semua pedagang jatuh, bertebaran jatuh, melihat keseksian mama. Mama ini kan baru jumpa tahun-tahun sekitar umur 55 atau 55. Tepuk pada bapak muda bapak pada bapak. Sebelumnya mama, bila suami ini dikenal mama ini. Mama pernah ikut putri Aceh apalah, mama bisa dari ini, mama bisa dari. Kalau mama pakai urutan, binatang pun berhenti. Mama pernah dikejar anjing gara-gara itu. Bangga cerita dia punya maksiat masa lalu. Ini belum taubat. Walaupun sekarang sudah pakai gamis besar, sudah pakai jilbab besar, orangnya pun sudah besar, tidak terima taubat. Maka penyesalan itu ada tidak? Pernah tak nangis sedih tengah malam? Pernah tidak kita merasa, ya Allah, kok ke situ kita lakukan? Kok itu? Nah itu, kalau selalu menyesal dan malu sekali, berarti kita sudah mengambil salah satu daripada keampunan dalam taubat. Umar bin Khattab kalau melewati bekasan tempat dia bermain judi, itu langsung dibakar. Umar bin Khattab pernah kadang-kadang menangis, mengingat kebodohannya masa lalu. Dia buat adonan kuih untuk jadi berhala, lalu dia sembah sendiri. Lalu di kemudian dia tersenyum sendiri mengingat berhala setelah dia buat, dia sembah. Lalu ketika tidak ada makanan, dia makan berhalanya sendiri. Dia merasa sedih, kok bisa bodohnya saya begitu. Ini taubat. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-iqrar, segera berhenti dari dosa. Dosa apa kita? Zina. Dosa apa? Pornografi. Berhenti. Jangan lanjutkan. Kalau masih lanjut, maka kita dianggap belum taubat. Maka ini bersambung dengan syarat berikutnya, yaitu ada azam. Jadi dari iqrar, lepaskan dosa itu, jangan lakukan. Lalu berazamlah bahwa selama-lama dia tidak akan lakukan lagi perbuatan. Jadi berhenti dulu. Jadi yang suka lihat porno berhenti. Sudah berhenti, berazam syarat berikutnya, sampai mati tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa. Ini kadang-kadang taubat di umur 59 sampai lihat api tambah lagi, ini mati lagi, lalu taubat lagi, lihat lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah tidak akan terima taubat yang orang melakukan israr, mengulang-ulang dosa. Oh, ada dosa yang dia berhenti, tapi berhenti daripada dosa yang lain. Berhenti dari mencuri, tapi berhenti berzina. Berhenti dari berzina, berhenti menipu. Itu juga tidak disebut dengan berhenti. Jadi berhenti keseluruhan.
dari semua maksiat-maksiat. Lalu berjanjilah tidak akan mengulanginya sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dan kemudian Imam Allah yang terakhir ayat tadi sebentar ada catatan, kalau dosa itu berhubungan dengan manusia maka harus selesaikan. Jadi berhenti dari dosa itu dengan Allah berhenti. Tapi kalau berhubungan dengan manusia selesaikan. Utang bayar. Jadi taubatnya orang berhutang bayar. Jadi taubat utang ada bayar. Katanya taubat utang tak bayar. Apa taubat utang tak bayar? Solat 5 waktu, solat tahajud itu kan hanya memberi modal kepada orang yang kita sakiti tidak bayar utang. Nanti di akhirat diambil semua pahala kita lalu diberikanlah kepada orang yang kita tidak bayarkan utang. Taubat yang mencuri bayar. Taubat yang merampok bayar. Selesaikan dosa. Kerugian apapun, materi selesaikan. Taubatnya orang yang suka menjelek-jelekkan, mengumpat, maka segera minta maaf. Kalau hubungan dengan manusia selesaikan. Ambil patok tanah orang, berikan kembali. Jadi jangan merasa taubat kalau masih ada urusan dengan orang, walaupun Rp1.000. Dulu pernah waktu SMA makan bakwan 2 bayar 1. Atau waktu beli nasi taruh ikan 1 di bawah nasi, 1 di atas nasi. Ini pengalaman kami berada. Kalau pernah begitu, maka datangi tempat itu bayar. Tidak ada lagi jumpai ahli waris. Ahli waris yang pun tidak tahu ke mana. Berikanlah sedekah ke tempat-tempat yang disuruh infakkan Allah, lalu niatkanlah sedekah itu untuk membayar hutang. Maka orang itu telah mendapatkan pahala sedekah dari uang yang kita bayarkan hutangnya. Itu kalau tidak dapat lagi orang. Tapi cari dulu, jangan langsung masjid, cari dulu orang. Selesaikan, kalau enggak selesai. Sampai kapanpun enggak selesai. Paling susah berhubungan dengan orang. Maka yang sudah mencuri yang jadi susah kembalikan. Karena nanti tidak tahu lagi rumah mana yang pernah dicuri. Apalagi yang dicuri rumah sewa, yang sewanya sudah beda-beda. Jadi hati-hati dengan urusan ini. Dan yang terakhir, taubat itu diterima kalau masih di dalam masa diterima taubat. Kapan masa diterima taubat? Ada 2, yaitu masa sebelum ajal datang dan sebelum kiamat datang. Itu yang menjadi syarat diterimanya taubat. 7 perkara ini dapat, insya-Allah taubat kita diterima Allah. Insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam apa kelebihan orang yang sudah bertaubat. Dan cukupkan, insya-Allah kita ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.